Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Mumida Alim dengan NIM 190105. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang rheologi. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Rheologi berasal dari dua kata yang berarti rheo mengalir, logos ilmu. Rheologi menggambarkan aliran cairan dan deformasi daripada kayu. Prinsip dasar rheologi telah digunakan untuk meneliti yang pertama cat dan tinta, yang kedua berbagai adonan makanan, yang ketiga bahan untuk pembangunan jalan, empat kosmetik, 5 produk hasil peternakan. Pada formulasi dan analisa dari produk farmasi, yang pertama emosi, yang kedua pasta, yang ketiga kompositor, yang keempat penyalur tablet, kelima krim, keenam lotion, dan ketujuh suspensi. Aplikasi rheologi di bidang farmasi, yang pertama cairan, pencampuran dan aliran bahan, pelewatan melalui mulut, wajah, perpindahan cairan, stabilitas fisik sistem dispersi. Yang kedua semi solid, penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah tertutup, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, pelepasan obat dari basi. Yang ketiga padatan, meliputi aliran serbuk dari corong keluar, dinyatakan tablet atau kapsul, pengepdan menggunakan serbuk atau granul. Yang keempat produksi, pemilihan peralatan produksi dan efisiensi proses produksi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tipe aliran, kita harus mengetahui istilah-istilah ini. Aliran yang pertama adalah neutron. Aliran neutron adalah jenis aliran yang ideal. Semakin tinggi viskositas, maka semakin tinggi pula tegangan gesernya. Aliran ini tidak membutuhkan tekanan untuk mengalir, karena aliran ini mengalir dengan mengikuti gaya gravitasi, sehingga zat viskositasnya tidak akan berubah, contohnya air. Nah, ternyata rheologi berhubungan loh dengan viskositas. Jadi apa itu viskositas? Jadi viskositas merupakan suatu pernyataan tentang tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, maka makin besar pula tahanannya. Tipe yang kedua adalah non-neutron. Aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi sehingga bisa mengalir. Bila tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Artinya, untuk mengalir, sediaan ini membutuhkan bantuan. Karena adanya tekanan energi, maka viskositas dari sediaan akan berubah. Independen dan time independen terbagi menjadi plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Aliran plastis. Kurva aliran plastis tidak melalui titik 0,0, tetapi memotong sumbu sharing stres pada suatu titik tertentu yang dikenal sebagai harga ion. Contohnya, suspensi terflokulasi. Pseudoplastis. Pseudoplastis disebut juga sebagai sistem geser encang. Viskositas menurun ketika red option meningkat. Contohnya kecap atau saus tomat dalam botol dan juga body lotion. Dilatan. Dilatan disebut juga sebagai sistem geser kental. Viskositas menaik berarti red oxide meningkat. Contohnya salad dan pasta. Untuk time dependent terbagi menjadi thixotropi dan anti-thixotropi. Thixotropi merupakan tipe sediaan apabila dia dalam keadaan diam dia berbentuk gel, dan apabila dia diberi pengocokan dia akan berbentuk menjadi sol, dan apabila pengocokan terhenti nanti tahap demi tahap dia akan kembali menjadi gel. Cocok untuk sediaan emulsi, salep, suspensi, krim, lotion, dan suspensi transparan untuk terapi intramuskuler. Ini adalah kurva thixotropi. Anti-thixotropi.
Sediaannya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, 1-10%, dan terpolkulasi, contohnya magma. Ini merupakan kurva dari anti-thixotrofi. Rheologi sediaan padat. Terkadang aliran yang jelek bisa diakibatkan karena adanya kelembapan, di mana pengeringan partikel-partikel akan mengurangi partikel-partikel tersebut. Pada proses pembuatan tablet, serbuk yang digunakan harus memiliki sifat alir yang baik, dengan memperhatikan 1. Bentuk dan ukuran partikel, 2. Porositas, 3. kerapatan jenis, 4. kelembapan, 5. elektronegativitas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.